mengajarkan tentang lelang ganda. Nah, sistem ini tuh sangatlah unik karena semua penjual dan pembeli itu sama-sama mencari penawaran sampai titik temu harganya. Nah, biasanya sistem ini itu biasanya dipakai di bursa saham. Nah, kali ini kita akan coba simulasikan di kampus. Oke. Selamat datang di pasar lelang kampus. Di tempat ini semua orang boleh menawarkan harga barang dari penjual. Nah, tujuan dari pasar lelang kampus yaitu untuk menyepakati negosiasi dari kedua belah pihak, yaitu dari pembeli maupun penjual. Nah, yang paling penting di sini yaitu hanya boleh menawarkan harga barang, bukan menawarkan perasaan seseorang. Wah, kalau perasaan tidak bisa ditawar, berarti saya salah tempat datang dong. Memang kamu datang ke sini mau beli barang atau mau cari pasangan? Sebenarnya dua-duanya juga boleh sih. Kalau cari pasangan di pasar lelang itu agak sulit loh. Kenapa? Karena di pasar lelang itu yang dijual barang bukan hati. Baik, sebelum pembicaraan ini lebih jauh dari pembahasan topik ekonomi, mending kita langsung mulai aja proses lelangnya. Baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menawarkan roti spesial dari kampus. Nah, jadi ini adalah roti dengan isi selai coklat yang memiliki tekstur lembut dan juga rasa yang nikmat. Selain itu, roti ini juga diproses setiap paginya sehingga sebelum diperjualbelikan itu memiliki rasa yang masih fresh dan juga masih hangat. Nah, jadi sebelum kita mulai lelangnya, saya akan menawarkan roti ini pada harga di Rp10.000. Kalau saya makan roti ini sebelum ujian, apakah nilai saya bisa tinggi? Ya, kalau itu sih saya nggak bisa menjamin ya, tapi seenggaknya sebelum ujian nggak dalam keadaan lapar nggak sih? Saya menjual kopi susu kekinian yang cocok diminum saat belajar dan mengerjakan tugas. Kopi ini dibuat dari biji kopi pilihan yang dicampur dengan susu agar rasanya tidak terlalu pahit. Banyak mahasiswa yang membeli kopi ini agar terjaga hingga larut malam saat mengerjakan tugas. Harga awal yang saya tawarkan untuk menjual kopi ini yaitu di harga Rp12.000 per botol. Apakah kopi ini bisa benar-benar membuat kita tetap terjaga setiap malam? Biasanya sih iya, apalagi kalau tugasnya lagi banyak. Kalau minum kopi ini, apakah bisa membuat seseorang berhenti overthinking? Kalau overthinkingnya karena tugas sih ada kemungkinan bisa ya. Tapi kalau overthinkingnya karena keinget mantan, itu mah urusan yang lain. Oke, sekarang para pembeli boleh menawarkan harga untuk roti. Baik, saya akan mulai menawar dengan harga Rp6.000 per satu roti. Menurut saya, harga tersebut sudah cukup sesuai untuk mahasiswa yang sedang berusaha menghemat uang. Kalau 6.000 menurut saya itu masih jauh dari harga yang saya inginkan ya. Karena di harga Rp6.000 itu masih belum untuk menutup dari biaya bahan baku dari produksinya tersebut. Jadi menurut saya untuk harga dari roti ini akan saya turunkan menjadi Rp9.500. Kalau begitu, saya menawar di Rp7.500. Menurut saya itu harganya cukup masuk akal sih. 7.500 ya. Menurut saya itu masih sedikit jauh dari harga yang ingin saya capai. Tapi karena ini adalah lelang dari mahasiswa, saya akan turunkan harga roti ini menjadi Rp9.200. Di harga Rp8.500. Bagaimana jika harganya saya turunkan menjadi Rp9.000? Ini sudah mulai mendekati kesepakatan nih. Saya masih jauh dari kesepakatan. Gimana kalau saya tawar di harga Rp9.000? Baik, saya akan menyetujui untuk menjual roti ini di harga Rp9.000. Baik, transaksi pertama berhasil terjadi ya. Oke, kita akan melanjutkan ke penawaran kopi. Saya menawar kopi tersebut dengan harga Rp7.000. Maaf deh, kalau untuk harga Rp7.000 masih terlalu rendah untuk kopi yang saya jual. Kalau begitu, saya menawar di Rp9.000. Menurut saya harganya cukup baik gitu. Itu sudah mendekati dengan harga yang saya inginkan, tapi masih sedikit kurang. Saya menawarnya di harga Rp11.000. Kamu selalu memberikan penawaran saat ini, karena saya mau benar-benar membeli barang tersebut. Kalau saya tetap membeli, saya juga ingin Kan kita lihat apakah ada harga yang cocok untuk para pembeli dan penjual. Saya menyetujui untuk menjual roti ini kepada saudara Anggi dengan harga Rp9.000. Karena dengan harga ini saya sudah merasa cukup mendekati dengan harga yang saya inginkan.
Baik, transaksi pertama berhasil terjadi. Saya juga setuju menjual kopi susu ini kepada saudari Anggi dengan harga 11.000 karena harga tersebut sudah sangat mendekati dengan penawaran awal yang saya berikan. Baik, transaksi kedua juga berhasil terjadi. Ternyata dia kan yang borong semuanya. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah belajar bagaimana proses lelang ganda terjadi. Oke, dari simulasi yang tadi kita dapat memahami bahwasanya lelang ganda itu penjual dan pembeli akan memberikan penawaran harga. Jadi dengan harga yang diminta penjual, maka transaksi dapat terjadi. Dengan kata lain, harga terbentuk dari proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli sampai menemukan di titik kesepakatannya. Jadi sih sebenarnya prosesnya hampir sama seperti negosiasi biasa, hanya saja dilakukan secara terbuka. Dan kalau harga tidak cocok, maka transaksi tidak akan terjadi. Ya betul sekali, seperti hubungan yang tidak pernah terjadi. Cihu. Nah, berikut adalah simulasi tentang lelang ganda yang kita simulasikan di kampus. Jadi intinya itu harga terbentuk dari titik antara penawaran penjual dan pembeli sampai akhirnya nemu di titiknya. Oke, sekian, terima kasih. I just had to let you know you're